Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama bagi kita, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa di antara sebagian saudara-saudara kita di tempat lain yang masih Allah uji dengan ujian yang bisa jadi sangat berat. Semoga mereka Allah luluskan dalam ujian kehidupan ini, dan kita sebagai orang-orang yang berada pada sisi yang berbeda, Allah berikan juga dengan kenikmatan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah bidin Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau bicara terkait dengan pola pikir anak, maka ada fakta yang kemudian memberikan satu sentilan kepada saya terkait dengan kenapa banyak anak-anak yang berpikir ganda dalam satu masalah yang sama. Mungkin kaum muslimin pernah merasakan ada fakta yang kemudian berbeda antara anak kita ketika bertindak, berperilaku, berpikir di rumah dan di sekolah. Ketika bergaul dengan teman-teman dan juga ketika bergaul dengan keluarganya di rumah. Ada nilai yang berbeda yang diterapkan sang anak ketika mereka bertemu dengan temannya dan ketika mereka bertemu dengan orang tuanya. Saya bicara terkait dengan standar memberikan hubungan antar mereka. Bukan adab, kalau adab tentu berbeda. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu fakta menarik yang saya pernah potret terkait dengan seorang anak. Dia sekolah di sebuah SD Islam terpadu. Di sana dia diajarkan terkait dengan adab makan dan minum. Satu persoalan sederhana, tetapi tidak bisa dikatakan sederhana dalam kerangka berpikir kaum muslimin secara umum. Memang contohnya sederhana, tetapi penampakan adab ini menunjukkan pola berpikir secara global sang anak. Bahkan bisa jadi kaum muslimin, kita semua. Karena apa? Apa yang seorang anak lakukan bisa menjadi cermin bagi sekolah, bagi keluarga, juga bagi masyarakat tempat dia hidup sehari-hari. Ini pentingnya kenapa kemudian hal yang dianggap kecil ini saya bahas. Saya lanjutkan, anak tadi diajarkan di sekolah bahwa makan dan minum hendaknya duduk dan pakai tangan kanan. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan ditambahi bahwa seorang muslim yang minum atau makan dengan berdiri atau dengan tangan kiri, laksana makan dan minumnya setan. Maka kemudian apa yang
disampaikan ustadz dan ustadzahnya di sekolah, dia ingat betul. Dan dia nggak ingin berperilaku seperti setan dalam makan dan minum. Dia camkan betul, dia pegang betul. Sampai satu saat ketika dia di tengah keluarga, makan bersama ayah ibunya, ada satu sesi di mana kemudian sang ayah, entah lupa dan lain-lain, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Kemudian sang anak berupaya untuk kemudian menyapa ayahnya. Saya kata menyapa, bukan menegur, karena seorang anak terhadap ayahnya. Pah, kata ustadzku di sekolahan, kalau minum dan makan harus pakai tangan kanan. Nggak boleh makan dan minum pakai tangan kiri. Papanya terkejut. Oh, itu kan di sekolahmu, nak, kata sang papa. Di keluarga kita beda. Kan dari dulu papa suka minum dan makan pakai tangan kiri gitu loh. Jadi kalau di sini nggak apa-apa. Kalau di sekolahmu ya pakai yang di sekolah dan lain-lain. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu apa yang kemudian menjadi jawaban papahnya, orang tuanya, bisa jadi mungkin kelihatan sederhana, tetapi dia mulai melakukan penilaian terhadap perbedaan jawaban, terhadap perbedaan standar antara apa yang dia dengar di sekolahan dengan apa yang dia lihat dan contohkan orang tuanya di rumah. Di sekolah dia nggak mungkin melawan ustadz dan ustazahnya. Demikian juga di rumah. Tidak mungkin dia melawan orang tuanya yang telah membesarkannya. Kemudian sang anak menerima penjelasan papanya bulat-bulat sambil direnungkan. Sampai suatu ketika dia pun bermain, berinteraksi dengan teman-temannya di luar. Dan di luar dia menemukan sesuatu yang baru lagi. Ketika dia melihat teman-temannya bermain, sambil minum, dan makan jajan, berlari-lari, tangan kiri dipakai, dan lain-lain, dia juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dan kemudian dia berani berinteraksi dengan menyapa. Hei, kata ustadz dan ustadzahku, nggak boleh loh makan dan minum sambil berlari, apalagi pakai tangan kiri. Dia berharap sekali teman-temannya paham tentang itu. Tapi apa yang didapatkan dari reaksi teman-temannya sepermainan di lingkungannya? Teman-temannya mencemooh. Dia justru bilang, nggak usah lah ngatur-ngatur kami. Kalau di sekolahmu mungkin begitu. Kalau di sini beda. Udah, main aja. Biarkan kami makan dan minum dengan cara kami dan lain-lain. Kaum muslimin yang berbahagia, sang anak dengan perbedaan jawaban terhadap persoalan yang sama tentu menjadi renungan dan bahan pikiran dia. Bagaimana mungkin satu perbuatan yang sama, yaitu makan dan minum dengan tangan kiri, ada standar yang berbeda antara di sekolah, di rumah, dan di lingkungannya. Terus mana yang benar dari ketiganya? Apakah di sekolah kata ustadz dan ustadzahnya? Apa di rumah kata orang tuanya yang sejak kecil membesarkan, mengasuh, dan membiayai? Atau kata teman-temannya yang setiap hari berinteraksi selepas sekolah, bahkan kadang menyita mayoritas waktunya ketika di rumah dan lain-lain? Mana yang benar?
Belum lagi ketika kemudian ditanya, ada ujian sekolah atau ada pertanyaan dari lingkungan, mana yang benar, sikap mana yang seharusnya dilakukan seorang anak ketika makan dan minum, dan lain-lain, tentu akan menjadi kebingungan tersendiri bagi dia. Kaum muslimin yang berbahagia, di ayat awal tadi saya berikan satu nas yang sangat tegas. Dikatakan di Quran surat Al-Asr 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh ada pada diri Rasul contoh yang paling baik. Rasul memberikan contoh kepada kita hukum-hukum, adab-adab, mulai dari seorang muslim berangkat tidur, kemudian bangun tidur, kemudian beraktivitas kesehariannya, sampai tidur lagi. Islam memberikan contoh itu secara lengkap. Termasuk dalam hal yang kecil, katakanlah kecil, karena ini skopnya keluarga, adab makan dan minum, sampai persoalan yang paling rumit. Perekonomian suatu negara, bagaimana pemerintahan seharusnya diatur, dan lain-lain. Islam memberikan aturan yang sempurna. Tetapi ketika kemudian seorang anak yang dia mulai tumbuh dan mencari pola pikir standar yang benar, ternyata diajari tentang nilai-nilai yang berbeda pada satu fakta yang sama, contohnya tadi makan dan minum, maka bagaimana mungkin kelak dia akan menjadi pribadi yang kuat ketika kemudian dia menemukan standar yang berbeda. Maka daripada itu, kaum muslimin yang berbahagia, ketika Allah berikan SOP kepada seorang ayah untuk kemudian menjaga keluarganya dan dirinya dari siksa api neraka, dikatakan di At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka mestinya orang tua, khususnya ayah, memberikan satu guidance, memberikan satu arahan agar sang anak mencontoh kepada Rasulullah. Bukan mengandalkan keegoannya agar sang anak mencontoh papanya, mamanya, bapaknya, ibunya. Bukan. Jika itu dilakukan, yaitu jika seorang bapak kemudian memberikan guidance atau kemudian arahan agar sang anak mencontoh ayahnya, maka dia akan menemui persoalan besar di lingkungan ketika dia menemukan teman-teman sebayanya menjadi manusia-manusia yang cara berpikirnya mengikuti ayahnya yang lain. Tetapi ketika kemudian seorang ayah mengarahkan anaknya untuk mencontoh Rasulullah, maka kelak sang anak akan menemui teman-temannya yang mempunyai nilai standar baik dan buruk yang sama. Dan kelak dia tidak akan mengalami kebingungan ketika menemui persoalan yang serupa di masyarakat. Yaitu ketika dia diberikan arahan mencontoh Rasulullah bahkan untuk persoalan makan dan minum. Sementara kita tahu ajaran Islam sifatnya mondial, mendunia, maka dia akan menemui standar yang sama, makan di Indonesia, minum di Indonesia, adabnya sama dengan makan dan minum di Saudi, di Malaysia, Singapura, Mesir, dan lain-lain. Maka dengan cara menanamkan standar Islam sebagai standar kebenaran satu-satunya dalam mengatur kehidupan, bahkan pada persoalan makan dan minum,
kita telah memberikan satu pengajaran kepada anak dan keluarga, dan kita telah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.